bayinya lahir prematur Ya, untuk bayi pertama. Di bayi kedua, apakah kemungkinan bakalan prematur atau juga atau enggak? Tapi memang ceritanya dulu itu si ibunya juga prematur katanya. Itu gimana, dokter? oke, kita bahas satu-satu. Hmm. Yang pertama, kalau memiliki kondisi persalinan prematur, secara penelitian meta-analisisnya menyatakan bahwa 3 dari 10 akan mengalami hal yang serupa untuk kehamilan selanjutnya. Jadi kalau misalkan kita kasih angka ya berarti 30% akan berulang. Dari Ya. 30% tadi kita bagi dua. Kenapa nih bisa persalinan prematur? Ternyata dari 30% tadi 7% akibat daripada ketuban pecah. Jadi Hmm. belum waktunya lahiran, usianya masih masih kurang bulan, sudah pecah ketuban duluan, maka singkat Hmm. cerita dia akan resiko 7% Prematur. untuk berulang. Ya, tapi kalau tanpa ketuban pecah 23%, nanti sisanya dari 30% tadi. Oke, oke. Pertanyaan selanjutnya adalah, dok, apa yang harus kita lakukan? Kalau sebelumnya sudah punya riwayat persalinan prematur, maka jalan Hmm. ceritanya adalah harus kontrol, harus Set- evaluasi. Jangan hanya periksa rutin mungkin di puskesmas atau di klinik gitu, harus ketemu sama dokter kandungan untuk dilihat apa sih faktor risikonya sehingga memungkinkan nggak untuk bisa dihindari faktor risiko tersebut. Hal yang paling sering daripada prematur kontraksi adalah mungkin HB-nya rendah. Seorang Hmm. ibu mungkin minum vitaminnya kurang bagus atau cara minum vitamin hamilnya yang kurang bagus. Hmm. Hmm. Atau ada faktor infeksi. Mungkin dia sering keputihan, buang air kecilnya perih, batuk pilek, gigi berlubang yang sampai membuat nyeri. Mungkin seperti itu yang harus mungkin diobatin. Jangan sampai nanti karena itu jadi persalinannya prematur lagi. Itu hal-hal yang mungkin kita lakukan. Atau memang mungkin dari kelainan organ. Jadi memang dilihat dari mulut rahimnya terlalu pendek, ada yang dokter bisa lakukan untuk melakukan tindakan penjahatan supaya jangan sampai prematur lagi. Itu beberapa terlalu detail sih, tapi prinsipnya adalah kalau sudah pernah prematur, ingat kita punya resiko 30% untuk kena prematur lagi untuk kehamilan kedua. Iya, Persalinan iya, iya. prematur tuh nggak menyenangkan. Kita agak was-was ngelihat bayi kita diinfus, masuk inkubator, tapi Betul. itu semua harus dilakukan untuk bisa menyelamatkan si Iya, bayi. Nah, iya. gimana supaya tidak berulang? Evaluasi, apa nih kondisi yang bisa dimodifikasi supaya jangan sampai berulang, seperti itu, Mas. Iya, iya, baik. Dokter, tapi proses evaluasi itu di kehamilan kedua itu di saat kapan? Maksud saya, datang ke dokter itu ketika sudah 1 bulan usia kandungan atau 2 bulan atau berapa minggu lebih tepatnya untuk melakukan evaluasi di kehamilan yang kedua. Mantap. Jadi yang baik adalah dilakukan terutama di trimester. Oke. Halo Berarti dokter. kondisinya adalah, ya halo, Hmm. udah masuk Hmm. ya? Udah. Oke. Jadi di trimester 2 terutama, kita lihat apakah ada kondisi di mana keputihan yang memang sifatnya harus diobati, ataukah dari hasil penilaian laboratorium ada urin yang memang tercampur sama bakteri yang harus kita obati, atau memang dari mulut rahimnya, karena itu bisa diperiksa di atas usia 26 Iya, minggu. Dilihat iya. itu, pendek nggak? Kalau pendek, mungkin ada treatment yang bisa dilakukan oleh dokternya. Tapi kalau enggak, sudah, berarti kan aman. Mulut rahim aman, Hmm. dipastikan secara bentuk Hmm. aman. Hmm. Hmm. Dicek laboratorium, HB bagus, Hmm. infeksi tidak ada, mudah-mudahan tidak akan terjadi reaksi kondisi kontraksi yang berulang sehingga menyebabkan prematur seperti itu. Itu termasuk kondisi saat kehamilan pertama di waktu prematur itu jadi catatan untuk dievaluasi di kehamilan kedua, dokter. Betul, menjadi catatan Oke. khusus untuk misalkan moms di sini yang kontrolnya tidak di rumah sakit pun bidannya pasti akan langsung rujuk ke dokter kandungan kok karena skornya langsung Hmm. tinggi. Jadi ada Iya, iya. scoring, lihat dalam kondisi, oh sudah pernah riwayat prematur, pasti dia Oke. akan konsulkan gitulah. Sederhananya seperti itu. Kehamilan kedua itu sebaiknya kapan, dokter? Selang berapa tahun setelah kehamilan pertamanya prematur? Oh, oke. Oke. Kalau kita bicara seperti itu, ada dua aspek yang harus dibicarakan. Satu aspek fisik dan psikis ibunya, dua aspek anak. Kalau kita ngomong aspek psikis dan psikis ibunya dan fisik ibunya, idealnya persalinan kedua dilakukan setelah anak usia 2 tahun. Tapi kalau misalkan kita ngomong aspeknya adalah aspek anak, paling tidak ASI eksklusif sudah 6 bulan. Kalau misalkan asinya masih terproduksi, paling nggak sampai 2 tahun tercukupi. Jadi kalau ditanya ya idealnya paling nggak 2 tahun lah gitu. Minimal ya. Ya, tapi kalau Biar bisa lebih,
3 tahun, 4 tahun, Lebih bagus. betul, kasih sayang ke anaknya cukup. Tapi jangan juga anak pertama udah usia 34 tahun, anak kedua ya udah 5 tahun lagi, 39 kan jadi resiko. Iya, iya, iya. Berarti pertama ngelihat aspek dari usia bayinya, kedua dari aspek usia si Ibunya. ibunya. Betul. Betul, betul, betul. Baik, baik, baik.